Ya, pemirsa kasus penganiayaan anak mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan yang tengah menyita perhatian publik menurut ahli bisa dikategorikan sebagai spektator efek. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami psikolog keluarga Mbak Irma Gustiana. Selamat sore Mbak Irma. Selamat sore Mbak April. Baik, Mbak Irma, kalau dari sudut pandang Anda, bagaimana ini dari sisi psikologisnya penganiayaan yang dilakukan oleh Mario? Oke, kalau kita lihat apa yang terjadi ini, saya melihat ada ciri di mana ciri kepribadiannya itu termasuk sadis ya, Mbak April. Karena memang kalau kita lihat setelah dilakukannya penganiayaan, pelaku kelihatannya memiliki kepuasan, kegembiraan, euforia gitu. Sehingga ini perlu untuk dilakukan pemeriksaan secara psikologis lebih lanjut, Mbak. Karena pada beberapa orang yang memiliki ciri kepribadian ini itu memiliki gangguan-gangguan mental. Salah satunya adalah antisosial. Nah, tapi kita serahkan kembali kepada pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan secara psikologis seperti apa sebetulnya kondisi psikologis dari si pelaku ini. Begitu Mbak April. Baik, Mbak Irma, ini sedang ramai tentang spektator efek. Apakah Ya. bisa dikategorikan Mario ini memiliki kepribadian spektator efek? Ya, jadi kalau kita mengacu pada spektator effect, ini sebetulnya adalah fenomena ya Mbak. Jadi fenomena di mana seseorang itu bisa bertingkah laku berbeda ketika ada penonton. Nah, pada pelaku-pelaku agresivitas, mereka biasanya memiliki dorongan itu semakin brutal dan sadis ketika ada orang-orang yang menyaksikan perilakunya, Mbak, gitu. Dia bisa saja meminta orang lain untuk mendokumentasikan apa yang dia lakukan, karena di situ ada sensasi kepuasannya, Mbak, Oke. gitu. Sehingga memang itu yang perlu menjadi perhatian khusus juga ya secara psikologisnya. Apa yang menjadi trigger seseorang bisa melakukan hal tersebut, Mbak Irma? Ya, jadi kalau kita lihat Mbak April, tidak pernah ada satu faktor variabel atau faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan sadis atau brutal. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, kalau kita tarik mundur, itu kita bisa melihat dari segi pengasuhan. Bagaimana lingkungan sosial atau pengasuhan orang tuanya di masa kecil. Apakah dia dimanjakan atau justru dengan kekerasan. Lalu kemudian yang kedua, apakah pelaku tersebut memiliki trauma terhadap sesuatu hal, misalnya saja pelecehan atau kekerasan. Bisa jadi juga yang ketiga, ada variabel lain yaitu adanya gangguan secara mental, bisa saja mungkin antisosial, sehingga sulit untuk bisa membaca situasi sosial atau memilah-milah harus seperti apa gitu terhadap orang lain. Lalu bisa juga pengaruh dari obat-obatan atau kecanduan tertentu. Nah, ini juga perlu untuk dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir memang kurangnya kontrol kemampuan dia untuk mengendalikan emosi. Dan kontrol ini itu dipelajari dari dia masih kecil sampai dia sedewasa ini. Sehingga variabel ini perlu untuk kita perhatikan. Karena memang tidak pernah ada satu faktor tunggal yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan sadis. Baik. Begitu Mbak April. Untuk mendeteksi perilaku ini apakah bisa Mbak? Lalu seperti apa treatmentnya untuk menyembuhkan? Ya, untuk bisa menentukan kepribadian seseorang tentu harus dilakukan asesmen atau penilaian secara psikologis. Pastinya para psikolog klinis, rekan sejawat kami itu yang akan melakukan pemeriksaan untuk bisa menentukan sejauh mana pelaku memiliki masalah yang terkait dengan masalah psikis. Lalu kemudian ketika memang sudah ditemukan ya tindakannya ini memang kategorinya seperti apa. Karena derajat keparahannya itu juga bisa terukur nanti setelah dilakukan pemeriksaan secara psikologis. Lalu ya nanti kita lihat lagi nih Mbak April, seperti apa nanti, apakah nanti ada lanjutannya, harus ada bantuan secara medikal atau pemeriksaan secara psikologis lebih lengkap, itu nanti bisa kita serahkan kepada para pemeriksa. Begitu Mbak April. Baik, Mbak Irma, bisa tidak sih kita ini masing-masing individu mendeteksi diri sendiri apakah kita masuk ke dalam golongan spektator efek ini dan seperti apa ciri-cirinya? Ya, jadi kalau spektator efek ini kan efek ya, fenomena ketika seseorang melakukan sesuatu tapi dengan kehadiran orang lain dan kemudian dia merasa jadi berbeda begitu ya Mbak. Nah, sebetulnya seseorang itu punya kemampuan untuk kendalikan diri.
Ya, jadi kita sebetulnya mampu untuk bisa mengelola dan kemudian menguasai pikiran kita sendiri sehingga kita tidak mengajak orang lain atau ikut serta melakukan sebuah tindakan tertentu. Sementara sebetulnya spektator efek ini bisa dimanfaatkan dari segi yang positif nih Mbak. Misalnya aspek yang terkait dengan sosial. Jadi kita mengajak orang lain untuk melakukan aktivitas sosial. Nah, itu adalah fenomena spektator efek tetapi yang kita manfaatkan dari segi yang positif. Jadi jangan sampai kita mengajak serta orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang mengarah kepada perilaku yang jahat atau kriminal. Begitu, Mbak. Baik, Mbak Irma, terakhir apa yang harus dilakukan circle terdekat, apalagi keluarga, jika ada anggota keluarganya Ya. terindikasi mengalami spektator efek ini? Ya, yang pasti saya pesan gitu ya kepada kita keluarga-keluarga itu harus jauh lebih peka terhadap pola-pola kepribadian dan perkembangan emosi dari circle kita sendiri. Jadi dari anak-anak kita, pasangan kita, teman-teman kita seperti apa, atau kitanya sendiri. Nah, yang paling utama adalah ketika seseorang itu sudah mampu untuk bisa memetakan kondisi emosinya, dia perlu untuk belajar meregulasi emosi dengan tepat dan pastinya mencari daya dan upaya untuk bisa melepaskan emosi-emosi negatif itu dengan cara-cara yang tepat, sehat dan konstruktif. Nah, itu dimulai dari bagaimana keluarga mengajarkan anak-anaknya cara memecahkan masalah dengan tepat dan kemudian mengajarkan anak-anak mereka bagaimana bisa berempati terhadap lingkungan. Termasuk kita nih yang orang-orang dewasa. Kita juga perlu untuk meninggikan empati dan kemudian meluaskan hati kita sehingga kita tidak lagi melakukan tindakan atau aksi-aksi seperti ini. Begitu Mbak April. Baik, terima kasih Mbak Irma Gustiana sudah memberikan informasi kepada kita semua. Salam sehat selalu, selamat sore.